Alhamdulillah dapat rezeki, dapat paket sembako dan uang tunai Rp400.000, kata Indah, salah satu driver. Om Begawan sampai saat ini tetap yakini dan percaya kalau sampai detik ini demokrasi jadi salah satu sistem yang paling baik. Baik buat siapa? Ya baik buat untuk bangsa dan negara kita ini. Hanya saja demokrasinya tentu bukan demokrasi liberal. Bukan demokrasi kapitalis, apalagi demokrasi sosialis. Demokrasinya itu ya demokrasi Pancasila. Pancasila, ponco itu limo itu lima. Gitu. Lima sila. 5 ketentuan yang memang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Ya tentunya bangsa kita Indonesia ini. Tetapi ngelihat apa yang dilakukan Gibran, wakil presiden kita. Ini tak anggap demokrasi bagi politisi yang sekedar lip service saja. Manis di bibir. Loh memangnya apa yang dilakukan Gibran ini? Ini tidak mampu menggambarkan diri sebagai pelaku demokrasi. Salah satunya, waktu dia datang dan menemui para ojol di Batam, Riau. Belum lama ini loh, kemarin seminggu yang lalu. Malah sebelum seminggu lah, 2 hari yang lalu lah. Soal pertemuan dengan para ojol, sebenarnya nggak ada masalah. Baik-baik saja, nggak ada yang dilanggar. Tidak ada satupun undang-undang atau peraturan pemerintah yang dilanggar. Tidak ada klausul atau pasal yang menyebutkan wakil presiden dilarang bertemu ojol. Tidak itu. Titik krusialnya, itu memang bukan di situ. Yang benar-benar bikin kecewa di hati, di pertemuan sama ojol Batam itu, dia ngasih duit 400.000. Hanya 400.000 pada setiap ojol yang ikut pertemuan. Ya. Nah, kalau yang diundang dan hadir ada 280 orang, sudah berapa banyak tuh duit keluar? Apakah harus selalu begitu? Ini demokrasi. Seperti apa tuh ngumpulin orang harus kasih uang? Oh Begawan ngerti kalau sumber dana yang dibagikan seandainya berasal dari kantongnya sendiri, duit segitu sih kecil, tidak seberapa. Uangnya Gibran kan sudah besar, istilahnya receh. Lo pejabat ngebagi duit tetap bukan kebiasaan yang baik dalam kehidupan bernegara loh. Bila dia membagikan uang hanya untuk orang yang beneran membutuhkan, tidak masalah. Dia membagi dengan nominal yang lumayan gede saat tidak bertugas sebagai pejabat negara, silahkan saja. Ya contohnya kayak Kang Dembul itu loh, memberikan pada orang yang tepat. Jadi Mulyadi itu. Dan uangnya sendiri tuh. Hasil ngontennya dia. Itu tepat sasaran dan bagus. Termasuk misalkan sumbernya diambil dari operasional wakil presiden. Jelas itu juga ada dan boleh. Dana taktis namanya itu. Dananya ada, anggarannya memang disediakan buat kebutuhan wakil presiden. Dan itu tidak melanggar hukum. Tetapi akankah yang kaya beginian itu sehat secara mental dan secara politik? Kalau kebiasaan ini kemudian ditiru pejabat di bawah wapres, apakah pantas bagi-bagi duit sebesar itu? Harus kita kritisi bareng-bareng. Bagi-bagi duit dengan nominal besar tidak menolong atau membantu, justru membuat ketergantungan dan kemalasan. Dan seolah-olah rakyat itu selalu dibeli dengan uang kalau ingin kumpul-kumpul. Pasti kan pada mikir tuh. Loh jika uangnya ada, aturannya ya gak melarang. Terus salahnya di mana? Loh. Kan gitu di pikiran banyak orang. Terutama para terbul. Nah ini lagi-lagi nih, Om Begawan mesti menyampaikan ini. Yang ada urusannya sama perkara etik, kepantasan, kelayaan, adab, dan unggah-ungguh sebelum tak uraikan. Om Begawan pengen ajukan pertanyaan dulu lah. Nanti tak bahas yang ini.
Jika sesuatu tidak melanggar, tidak diatur sama regulasi, apa terus kemudian kita bebas melakukan apapun? Contoh ini, nggak dilarang tuh kita keluar malam-malam, bahkan dini hari. Tapi bagaimana kalau 500.000, 2.000 orang keluar malam bareng-bareng, sama-sama naik motor? Itu ngeganggu istirahat warga yang lain yang pengen istirahat. Loh, padahal kita melintas di jalan umum tanpa kenal pot brong, tidak ada yang dilanggar. Tapi kan nggak pantas. Ini perkara etis saja, ketidakpatutan. Ini letaknya di sana. Belum nge. Nah, contoh lain, kalau belum nge. Gak ada larangan pegang kepala orang lain. Ngebelela, tidak mendorong kepala. Di pasal atau aturan apa, kepala orang dilarang dipegang. Kan nggak ada itu. Ada undang-undang yang melarang pegang kepala orang. Bila tiba-tiba ada Pak Camat, Pak Bupati, atau Pak Lurah saja lah lewat di depan kita, terus kepalanya kita elus-elus. Gimana kira-kira respon orang yang melihat? Orang sopan, tidak baik, tidak etik. Hal yang sama itu bisa diterapkan buat menilai ajang bagi-bagi duitnya Gibran itu. Pasti kan pada mikir. Terus yang perkara Gibran ngasih 400.000 rupiah, masalahnya di mana? Pasti ada yang tanya kan? Lo ingat loh, dia ngadain pertemuan sama ojol di Barelang, di sebuah resto seafood. Loh, sebenarnya pertemuannya sendiri nggak lama sih, kurang lebih 1 jam. Yang diundang tidak hanya dari satu aplikator, namun semua. Ada dari Maxim, Grab, sama Gojek. Nah, setelah pertemuan ada hidangan dan setelah usai mereka masih dikasih sembako. Dan ada amplop berisi duit 400.000 rupiah. Sebuah jumlah yang tidak kecil. Loh, apakah Wapres kita itu berpikir yang diperbuatnya bukan sesuatu yang tepat? Nominalnya terlalu besar. Loh, kan ojol itu ada banyak di kota besar hingga kota kecil di Indonesia. Baru-baru sekarang ini loh. Lagi ngerti kalau setelah ketemu pejabat negara dikasih barang, ditambahi uang, yang nominalnya terhitung gede. Andai para ojol itu kemudian bercerita dan membagikan kabar tadi ke berbagai jaringan di kota atau di wilayah lain, lalu info itu menyebar ke seluruh Indonesia. Apakah sesuatu hari nanti bila mereka diundang tidak menuntut pendapatan hal yang sama? Ini kan sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Tapi ya bagaimana lagi? Kalau ada uang ya 50 atau 100.000 rupiah, Begawan bisa ngerti. Mungkin kan itu pengganti dia nge-off. Ya, menge-off-kan aplikasi, tidak melayani pelanggan. Istilahnya ganti kehilangan konsumen. Bila yang diterima sampai 400.000 rupiah, apakah itu tidak mendidik rakyat buat meminta banyak ke pejabat? Semuanya dinilai dengan uang. Lalu pertemuan itu manfaatnya apa? Kan itu yang ditunggu. Ketika ada pertemuan, ada bincang-bincang, ada ngobrol, ada sesuatu yang dihasilkan. Itu yang ditunggu para ojol yang lain. Mungkin kebijakan untuk mensejahterakan para ojol, meningkatkan pendapatan ojol. Lah ini cuma sekian yang dikasih, yang lain kan ya jadi bertanya-tanya. Ini pendidikan yang tidak baik. Sementara kita semua tahu. Sekarang nyari sehari 100.000, susahnya setengah mati. Oh, berasa mau mati aja itu. Panas-panasan, hujan. Lu apa Gibran sama sekali tidak kepikiran dampak di masa depan. Dengan membagi-bagi uang ketika mau ketemu pertemuan dengan Wapres itu mungkin bukan dengan ojol aja, mungkin dengan yang lain. Tidak usah mikir pejabat lain lah, setidaknya buat Gibran sendiri. Pas ke kota lain, terus juga pengen ketemu dengan para pengojek aplikasi atau dengan ormas yang lain atau komunitas yang lain. Otomatis kan harus nyediain amplop juga tuh, yang nilainya sama. Bila berbeda bagaimana? Potensi bikin ricu enggak? Pasti akan jadi pembicaraan. Wah, kono 400, kini mung 100. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan bersama-sama, khususnya para pejabat. Lawang kabar ini nyebar, muncul di medsos atau diberitakan media mainstream juga. Andai di tempat lain dikasih dengan jumlah yang berbeda, para penerima amplop diam saja. Apa nggak akan meminta nominal yang sama? Seperti yang diterima para ojol di Batam. Ini bukan perkara terserah yang ngasih loh. Tapi jumlah 400.000 bakal menggerakkan masyarakat lain, meminta uang yang sama. Ini pendidikan yang kurang bijak bagi para pejabat.
Loh, perilaku Wapres sangat-sangat berpeluang merusak sikap serta mentalitas rakyat. Di daerah lain nerima jumlah berbeda lalu pada teriak-teriak memaksa ada penambahan uang. Apa Wapres gak malu? Dengan kabar yang sudah nyebar ini, nanti di lain tempat kalau ada kunjungan Wapres, mereka akan bisa nodong duluan loh. Apakah nanti setelah pertemuan dapat uang 400.000 enggak? Nah, ora yoga, kan artinya begitu. Kalau nggak dapat maupun jumlahnya kurang, terus mereka nggak mau datang gimana? Kalau begitu yang dilakukan Gibran baik atau enggak seperti itu? Jawablah dengan jujur. Terus sikap serupa juga diterapkan ke pejabat lain. Entah menteri, gubernur atau bupati, wali kota. Bisa jadi makin materialistis tuh rakyat kita ini. Siapa yang tanggung jawab kalau ini jadi kebiasaan baru? Apa Gibran tidak memperkirakan kayak begituan? Dampak-dampak yang akan timbul nanti. Lah Om Begawan yakin nih, semua manusia itu butuh duit. Termasuk ojol yang begitu kerasnya mencari kehidupan di jalanan. Berat ojol itu mencari duit. Tapi dengan cara-cara seperti itu tidak mendidik mereka. Pertama tidak mendidik. Kedua ada kesenjangan bagi ojol yang lain. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu rezeki ini kok, ya rapopo. Enggak, itu yang saya maksud. Tetapi dampak pendidikan yang diterima oleh masyarakat itu tidak baik. Terutama bagi rakyat miskin, berpenghasilan rendah. Belum yang utangnya banyak. Tapi cara buat ngebantu warga kan tidak dengan karitatif seperti itu. Kasih-kasih duit begitu. Ibarat kata pepatah. Kalau kita mau membantu orang itu, kasih kailnya, bukan dikasih ikannya. Kasih itu kebijakan ojol supaya penghasilannya bertambah. Persentase lebih banyak pada ojol. Begitu yang ditunggu. Cara-cara bagi duit mestinya mulai ditinggalkan oleh para pejabat kita. Kalau semuanya balik ke duit lagi, otomatis demokrasi Pancasila hanya sekedar jargon-jargon saja. Lip service saja itu. Dan mau dicek pun belum tentu loh dari semua ojol yang hadir ketemu Wapres itu beneran ojol yang butuh. Semua butuh duit sebesar itu. Yang bukan dari ojol dan dia tinggal di Batam. Saat tahu ada uang sebesar itu dibagi-bagikan, apa yang dia rasakan? Banyak rakyat kita dapat 50.000 atau 100.000. Senangnya bukan main. Sektor atau profesi lain yang bukan ojol. Dan ngerti cerita itu. Yang ada rasa turut senang atau bersikap sebaliknya. Ini jujur aja mari kita bedah, kita katakan dengan hati yang paling dalam. Bila anak-anak sekolah, kebetulan rumahnya di belakang resto seafood itu, sudah nunggak bayaran sekolahnya 2 atau 3 bulan, gimana coba kalau ngerti gitu? Lah mereka yang sudah kerja, meskipun ojol, masih dibagi-bagi duit. Ada ibu-ibu yang beneran butuh 100-200 ribu, apa nggak merasa sedih itu? Apa Gibran mau mengerti? Bisa belajar dari bagi-bagi duit sebesar itu. Apakah hanya itu taktik-taktik aja untuk tahun 2029? Masyarakat harus paham ini. Kalau begini, bukankah Gibran ngasih contoh yang nggak baik, yang nggak bener, yang kurang pas lah. Kelak yang begini yang dibiarkan terus. Pemilu, pilpres, pilkada, tingkat partisipasinya turun drastis. Kalau nggak ada duit, nggak datang. Kalau nggak ada duit, golput. Kalau nggak ada duit, nggak nyoblos. Justru karena pilpres masih lama dengan dibagikannya rupiah sebesar itu. Nggak kebayang pas musim kampanye itu. Duit yang dibagikan apa gak lebih gede lagi itu. Loh ternyata makin hari ada banyak pejabat yang perilakunya menganggap solusi bagi kebahagiaan rakyat. Ya dikasih duit, dikasih sembako. Ini yang selalu dilakukan oleh para pejabat-pejabat. Dan tidak mendidik masyarakat itu. Masyarakat itu bukan tidak butuh itu. Masyarakat itu butuh lapangan pekerjaan, butuh penghasilan yang tetap. Dan ketika orang berhadapan sama materi kayak begitu, biasanya sudah nggak bisa mikir lagi. Kita mau berharap rakyat melek politik sama sebaran-sebaran sembako, beras, minyak goreng, apalagi uang. Orang makin nggak mau peduli politik, tinggal mengadahkan tangan aja. Dia akan jadi malas bekerja. Di pikiran mereka itu cuma satu, mau siapapun yang kepilih, toh yang dicari rakyat ya tetap duit. Mau siapapun yang menang pilpres, merasa tetap susah, hidupnya sengsara. Nah, seandainya kemarin yang menang pilpres Pak Anies misalnya, atau Pak Ganjar, gak akan sesulit sekarang ini ekonomi. Ini fakta.
Bila yang ngebagi-bagi duit itu kelasnya wakil presiden, ya hanya presiden sama bapaknya wapres yang bisa mengingatkan. Jangan diulang lagi. Ojo dibaleni meneh yo le. Lagian jadi kebiasaan bagi-bagi uang. Maka yang bakalan nguasai jagat perpolitikan kita kembali pada para konglomerat, pengusaha-pengusaha kakap, yang akhirnya mereka akan korupsi lagi, merusak alam lagi. Dampak jangka panjangnya pemerintah bakalan dikuasai oligarki, di mana mereka semua bakal meminta kompensasi. Kompensasi apa? Ya duit yang udah dikeluarkan buat nyuap rakyat, dan mereka hidup dengan foya-foya joget-joget. Nggak ingat yang ada di Nepal. Mau seperti di Nepal? Jangan. Memangnya Gibran bisa memikirkan ekses negatifnya, bisa sejauh itu? Hah? Gibran sekarang sama saja modelnya dengan politisi Orde Baru. Suka ngebeli suara rakyat. Jika situ mau jual suara, silahkan hubungi wapres kita. Masih 2029, masih lama. Tetapi hal-hal seperti ini masih dilakukan. Rakyat harus paham. Harga diri jangan sampai dibeli hanya Rp400.000 saja. Salam Begawan. Dadah.